Salam sejahtera buat kita semua. Kiranya roh, jiwa, dan tubuh kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Saat ini kita akan membahas tentang hamba Tuhan yang berani menolak berkat. Tentu adalah hal yang lumrah ketika kita melakukan perbuatan yang baik, kita diapresiasi lalu diberikan hadiah atau berkat. Tetapi tidak semua ternyata berkat itu layak kita terima atau dapat kita terima sekalipun kita sudah berbuat baik. Hal ini dapat kita pelajari dari kisah Abraham maupun Elisa. Kira-kira apa ya yang menyebabkan mereka menolak berkat? Kita tahu bahwa Abraham memiliki seorang keponakan yang bernama Lot, di mana Lot ini tinggal di daerah Sodom. Pada waktu itu Raja Kedorlaomer beserta sekutu-sekutunya memerangi kerajaan Sodom, dan Sodom pun mengalami kekalahan hingga Lot dan keluarganya ditawan dan harta bendanya dirampas. Namun ada seorang prajurit yang dapat melarikan diri dari pertempuran tersebut dan memberitahukan hal tersebut kepada Abraham. Ketika mendengar hal tersebut, Abraham pun mengerahkan hamba-hambanya yang sudah ia latih untuk berperang. Dan Abraham pun berperang dengan Raja Kedorlaomer dan mengalami kemenangan. Otomatis kemenangan Abraham ini menjadi kemenangan Raja Sodom. Nah, saat mereka sudah menang, Raja Sodom datang kepada Abraham dan berkata, berikanlah orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Artinya Raja Sodom sedang menawarkan harta benda yang mereka rampas kepada Abraham untuk Abraham semua. Tetapi Abraham harus memberikan orang-orang yang sudah ditawannya, yaitu Raja Kedorlaomer tersebut. Namun ketika Raja Sodom menawarkan berkat tersebut kepada Abraham, apakah tanggapan Abraham langsung menerima berkat tersebut? Ternyata Abraham menolak. Saat Raja Sodom menawarkan harta tersebut kepada Abraham, Abraham berkata, "Aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya." Nah, kita tahu bahwa ada alasan Abraham menolak berkat tersebut. Di dalam Alkitab diceritakan bahwa orang-orang Sodom adalah orang-orang yang jahat. Alkitab menceritakan bahwa orang-orang Sodom adalah orang-orang yang tidak memperhatikan orang-orang miskin. Dari hal tersebut, Abraham dapat menilai bahwa apabila ia menerima kekayaan tersebut, maka pada suatu saat jika ada sesuatu hal yang terjadi, Raja Sodom akan menuduh bahwa Abraham kaya oleh karena harta yang diberikan oleh Raja Sodom tersebut. Oleh karena itu Abraham pun menolak kekayaan tersebut. Dengan begitu kita dapat belajar bahwa Abraham menolak kekayaan tersebut karena dia meyakini bahwa sumber kekayaan yang sesungguhnya adalah Allah yang Maha Kuasa, bukan manusia. Dan yang kedua, Abraham menolak harta tersebut karena dia bukanlah orang yang tamak. Karena dia juga memperhatikan hamba-hambanya dengan berkata, "Tapi apa yang menjadi bagian daripada hamba-hambaku berikanlah kepada mereka." Nah, oleh karena itu kita dapat belajar dari Abraham bahwa pesan moral yang kita dapat ambil adalah ketika moral kita dipertanyakan atas harta yang diberikan kepada kita, maka harta tersebut haruslah kita tolak. Maka harta tersebut, kekayaan tersebut yang ditawarkan kepada kita, baik itu berupa uang, baik itu berupa benda, kita harus menolaknya. Karena apa? Karena orang akan menuduh bahwa kita kaya oleh karena pemberian tersebut, bukan karena Allah. Itulah yang dilakukan oleh Abraham. Ia menolak kekayaan tersebut karena ia ingin memberitahukan bahwa dia kaya bukan karena pemberian-pemberian daripada orang-orang, tetapi oleh karena Tuhan.
Namun Allah juga sanggup menggerakkan orang untuk memberkati hamba-hambanya, bukan? Dan kisah yang kedua yang ditunjukkan oleh kisah Elisa, di mana kisah ini dapat kita lihat dalam kita baca dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 15 sampai 19a. Di sana diceritakan bahwa ada seorang panglima besar yang bernama Naaman, di mana panglima ini sangat dikasihi, disayangi oleh Raja Aram. Tetapi sayangnya Naaman memiliki sebuah penyakit, yaitu penyakit kusta. Penyakit kusta pada waktu itu adalah penyakit yang dituduh adalah merupakan sebuah kutukan daripada Tuhan, di mana orang-orang yang memiliki penyakit kusta dikucilkan dan juga dikucilkan di tempat tertentu, ya. Dan Naaman ini memiliki seorang budak perempuan yang masih kecil dari seorang Israel, yang berbangsa Israel. Dan budak inilah yang memberitahukan kepada Naaman agar Naaman pergi kepada Elisa untuk dapat diobati oleh Elisa. Singkat ceritanya, Naaman pun pergi kepada Elisa. Dan Elisa memerintahkan agar Naaman mandi 7 kali di sungai Yordan. Dan meskipun dengan berat hati awalnya, Naaman pun mandi 7 kali di sungai Yordan dan hingga mengalami kesembuhan. Oleh karena mengalami kesembuhan, Naaman pun kembali kepada Elisa. Dan Elisa pun berkata kepada Naaman maksudnya, ya. Naaman pun berkata kepada Elisa, dia berkata bahwa tidak ada Allah selain daripada Allah Israel. Dari kesembuhannya itu, Naaman mengalami pengenalan akan Allah. Dia mengenal Allah. Dan karena dia mengalami kesembuhan, dia pun hendak memberikan berkat kepada Elisa. Tetapi apa yang terjadi? Elisa pun menolak berkat tersebut. Meskipun Naaman sudah membujuk dan berusaha untuk memberikan berkat tersebut agar diterima Elisa, namun Elisa menolaknya. Kira-kira kenapa ya Elisa menolaknya? Ternyata Elisa menolaknya karena dia tahu bahwa Naaman menyangka bahwa kesembuhan yang dialaminya itu oleh karena Elisa, bukan karena Tuhan. Dengan menolak berkat tersebut, Elisa pun ingin menunjukkan bahwa kesembuhan itu bukan berasal darinya, melainkan daripada Tuhan itu sendiri. Nah, saat berkat tersebut ditolak, Naaman akhirnya mengalami pengenalan akan Allah. Dan dia pun percaya kepada Allah. Coba, seandainya Elisa menerima berkat tersebut, mungkin saja Naaman kejadiannya, ceritanya berhenti di situ. Elisa menerima berkat dan Naaman pergi. Tetapi ketika Elisa menolak berkat itu, Naaman mengalami pengalaman akan Tuhan. Naaman menjadi percaya kepada Tuhan. Naaman melihat bahwa kesembuhan yang dia alami bukan bersumber daripada Elisa, melainkan bersumber daripada Tuhan. Oleh karena itu, kita dapat juga menarik sebuah pesan moral dari tindakan Elisa tersebut, bahwa segala keberhasilan yang kita miliki, keberhasilan yang kita capai, bukanlah karena kekuatan kita, tetapi oleh karena kebaikan Allah sendiri. Segala yang baik sumbernya adalah dari Allah. Acap kali sering bahwa hamba Tuhan ketika berhasil untuk melakukan sesuatu atau mencapai hal-hal sesuatu, misalnya mendoakan seseorang dan orang tersebut menjadi sembuh, mencuri kemuliaan Tuhan dan menyatakan bahwa itu oleh karena doa-doanya. Hal ini perlu kita jaga, ya, bahwa segala sesuatu adalah bersumber daripada Tuhan. Segala sesuatu yang baik, baik keberhasilan kita, baik pencapaian kita, apapun yang kita peroleh adalah sumbernya daripada Tuhan.
Dan jika kita katakan itu bersumber daripada karena doa-doa kita, karena kekudusan kita, karena kebaikan kita, maka itu adalah salah. Karena sesungguhnya semuanya itu adalah bersumber daripada Tuhan itu sendiri. Nah, dari kisah Abraham maupun Elisa ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Ada banyak hamba Tuhan malah tidak berani menegur seperti yang dilakukan Elisa ketika Naaman datang. Elisa hanya berkata, kamu mandi di sungai Yordan. Sementara pada waktu itu masih ada sungai Yordan, sungai yang lebih cantik, yang lebih indah daripada sungai Yordan. Tetapi Elisa memerintahkan Naaman untuk mandi di sungai Yordan. Coba bayangkan, Naaman adalah panglima yang sangat dihormati, bahkan disayangi Raja Aram pada waktu itu. Tetapi dia hanya diperintahkan untuk mandi. Itu menunjukkan sebuah kesombongan dan juga merupakan sebetulnya kritikan atau teguran Elisa kepada Naaman untuk memberitahukan bahwa Allah sanggup menyembuhkan orang dengan metode apapun. Ada banyak hamba Tuhan yang berpikir bahwa kesembuhan ataupun sesuatu hal yang dia kerjakan adalah kekuatannya. Dan bahkan juga untuk materi, banyak hamba Tuhan yang tidak berani menegur jemaatnya atau pengerjanya yang kaya raya. Karena apa? Takut. Karena apa? Takut sumber penghasilannya berhenti. Karena itu banyak hamba Tuhan yang tutup mata sekalipun salah, sekalipun pengerjanya atau jemaatnya salah, dia tidak menegur karena orang tersebut kaya. Namun kita dalam perjanjian baru dapat melihat bagaimana Paulus bertindak sebagai hamba Tuhan. Ketika jemaat dalam mengalami situasi tersebut menghadapi jemaat-jemaat di Korintus. Dapat kita baca dalam 2 Korintus 12 ayat 14 sampai 15. Di mana di sana Paulus berkata, "Aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu." Paulus sebagai hamba Tuhan menempatkan dirinya sebagai orang tua. Menempatkan dirinya sebagai orang tua. Dan Paulus menempatkan dirinya untuk tidak menjadi beban bagi jemaatnya atau bagi siapapun. Karena dia tahu bahwa segala kebutuhannya sanggup dipenuhi oleh Allah. Hal inilah yang perlu kita pelajari. Bahwa banyak hamba Tuhan malah bukan bertindak sebagai orang tua bagi jemaatnya. Melainkan memeras jemaatnya sebagai sumber keuangannya. Sebagai sumber pundi-pundi untuk memenuhi kantong-kantongnya. Oleh karena itu, kita perlu belajar dari seorang Paulus untuk menjadi orang tua bagi setiap orang-orang yang dipercayakan kepada Tuhan. Hal ini juga dapat kita lihat di sekitar kita. Banyak pelayan-pelayan yang kekurangan makan, tetapi gembalanya hidup berkelimpahan. Dengan metode yang berkata, kamu kan melayani Tuhan. Kalau kamu melayani Tuhan, kamu tidak akan sia-sia, upahmu besar di surga. Tetapi Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa mereka pun layak diberikan upah. Bukankah setiap orang yang bekerja layak untuk menerima upahnya? Ada banyak orang-orang memanfaatkan pelayan-pelayan yang polos. Betul bahwa ada yang volunteer, tetapi setiap orang layak untuk diberikan sesuai dengan posisinya, sesuai dengan apa yang diberikannya. Jangan pula kita berkelimpahan, tetapi pelayan-pelayan di sekitar kita malah kekurangan dan berkata, kamu harus belajar untuk beriman. Nah,
Sesungguhnya kita harus mengambil tanggung jawab bagi mereka, karena mereka sudah menginvestasikan hidupnya dalam membantu kita mewujudkan kerajaan Allah. Bukankah kita juga layak untuk berbagi dengan mereka dengan berkat yang sudah kita terima? Oleh karena itu, pelajaran yang perlu kita lihat dari kisah Abraham dan Elisa ini adalah, sebagai umat Tuhan atau hamba Tuhan, kita harus menjaga kehormatan kita sendiri. Kita harus menjaga kehormatan dan berhati-hati terhadap ketamakan dan mementingkan diri sendiri. Seperti Abraham, Elisa, Paulus, dan mungkin banyak juga hamba Tuhan yang lainnya, kita harus dapat mempercayai Tuhan bahwa Tuhanlah pemilik langit dan bumi. Dia sanggup menyediakan apa yang kita butuhkan. Dia sanggup memenuhi segala kebutuhan kita, karena Dia adalah Allah penguasa langit dan bumi. Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita sesuai dengan kemuliaannya. Dan pelajaran yang kedua adalah, banyak hamba Tuhan atau umat Tuhan menganggap bahwa keberhasilan yang mereka raih adalah karena usaha mereka, karena doa mereka, karena mereka sendiri. Dengan begitu, mereka merasa layak untuk diberi bayaran. Dalam bahasa sekarang adalah persembahan kasih. Kita tahu bahwa segala kesembuhan, segala kelepasan, mujizat adalah sumbernya daripada Tuhan, bukanlah dari kita. Kalau kita menganggap bahwa segala yang kita keberhasilan itu adalah merupakan karena usaha kita, doa kita, kekudusan kita, maka kita sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Kita sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, berhati-hatilah, jangan kita sampai terjerat dalam ketamakan dan hanya untuk mementingkan diri sendiri. Dan pelajaran yang ketiga adalah, gereja yang memanipulasi kebenaran melalui pelayanan untuk memperoleh pundi-pundi atau harta benda adalah gereja yang palsu. Sesungguhnya dapat kita lihat, jika pelayan-pelayannya mengalami keberkatan atau sama-sama menikmati berkat yang dipercayakan Tuhan, maka itu adalah sebuah bukti bahwa dia memperhatikan pelayan-pelayannya. Namun jika dia sendiri hanya hidup dalam kemakmuran, tetapi pelayan-pelayan yang sudah menginvestasikan dirinya, hidupnya di dalam kerajaan Allah yang dipercayakan Tuhan kepadanya, namun hidup dalam kelaparan, itu perlu kita pertanyakan. Itu perlu kita pertanyakan. Kita berdoa semoga gereja Tuhan bisa semakin menjadi berkat di sekitarnya, dan gereja Tuhan dapat menjadi kemuliaan bagi namanya. Sampai ketemu.